rusa yang tinggal di pegunungan. Meskipun kakiku kurus dan kecil, tapi aku cukup kuat menyangga tubuhku. Berlari kencang, bahkan lincah naik turun gunung. Aku suka berdiri di atas gunung-gunung batu. Terima kasih Rusa untuk perkenalannya. Anak-anak Raja Daud juga mengumpamakan kakinya seperti kaki rusa. Tuhan yang membuat kakinya seperti kaki rusa, yang kuat, lincah, dan dia bisa berjejak di bukit-bukit. Habakuk 3 ayat 19 adalah mengutip tulisan Daud yang berkata, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Selain Raja Daud, banyak tokoh di Alkitab yang mengalami pertolongan Tuhan. Dari yang lemah mendapat kekuatan dari Tuhan. Salah satunya seperti kisah berikut ini. Pada waktu itu, Raja Israel bernama Ahab memiliki sifat yang jahat. Dia dan istrinya Isabel beribadah kepada Baal. Ratu Isabel penyembah patung, dan dia sangat benci kepada Elia. Ia ingin menangkap Nabi Elia. Nabi Elia menjadi takut kepada Ratu Isabel. Dia melarikan diri ke padang gurun. Setelah 40 hari berjalan, Elia sampai di gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Gunung Horeb itu sama dengan Gunung Sinai. Bedanya, Gunung Horeb itu di sisi bagian barat dan Gunung Sinai di sisi bagian timur. Nah, apa yang dilakukan Elia di Gunung Horeb? Elia masuk ke dalam sebuah gua dan bersembunyi di situ. Dan Tuhan bertanya, apa yang Nabi Elia lakukan? Nabi Elia menjawab bahwa ia bekerja untuk Tuhan. Tuhan menyuruh Nabi Elia berdiri di atas gunung karena akan ada Tuhan di sana. Datanglah angin yang besar dan sangat kuat, tetapi Nabi Elia tidak menemukan Tuhan di dalam angin besar itu. Lalu datanglah gempa, tetapi Elia juga tidak menemukan Tuhan di dalam gempa itu. Kemudian datanglah api, anak-anak. Tetapi sekali lagi Elia tidak menemukan Tuhan dalam api itu. Datanglah angin yang sangat kecil, sepoi-sepoi. Nabi Elia mendengarnya dan mengenal ada suara Tuhan di situ. Lalu Elia menyelubungi mukanya dengan jubahnya dan pergi keluar di pintu gua. Tuhan tidak marah kepada Elia karena Elia melarikan diri. Tuhan memberitahu bahwa Tuhan selalu menyertainya. Tuhan memberi kekuatan kepada Elia. Elia yang tadinya lemah menjadi kuat kembali. Yang tadinya takut dan bersembunyi, akhirnya Nabi Elia dengan berani kembali ke Samaria. Karena masih ada 7.000 penyembah Tuhan, anak-anak Tuhan yang membutuhkan pelayanannya. Elia berjumpa dengan Tuhan di atas Gunung Horeb. Musa berjumpa dengan Tuhan di atas Gunung Sinai. Dua tokoh ini menerima kekuatan yang dari Tuhan. Nah, anak-anak, di gunung Tuhan, itu istilah yang dipakai orang-orang Israel. Mereka percaya ketika di gunung Tuhan mereka bertemu dengan Tuhan. Kita tidak perlu di atas gunung Sinai atau di atas gunung Horeb untuk berjumpa dengan Tuhan dan mendapat kekuatan. Kita hanya perlu banyak berdoa dekat dengan Tuhan supaya kita menjadi kuat, teguh berdiri, dan lebih kuat. Jangan kalah dengan rusa ya. Mari kita jadi anak-anak Tuhan yang terus kuat, teguh berdiri karena Tuhan menyertai kita. God bless you.